السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa, bermuajahah. Ini pertanda Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan cintanya kepada kita. Karena di antara sebab untuk mendapatkan cintanya Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutadzakirina fiyya. Apa kata Allah? Aku wajibkan cintaku bagi beberapa golongan. Yang pertama, orang yang saling ziarah menziarahi karenaku, kata Allah. Al mutazawirina fiyya. Orang yang saling ziarah menziarahi untuk Allah. Ada yang datang untuk menyampaikan ayat Al-Quran, untuk menyampaikan hadis Rasul. Ada yang menerima untuk diperdengarkan ayat Al-Quran, untuk diperdengarkan hadis-hadis Rasul. Artinya kita datang atau didatangi untuk Allah dan Rasulnya. Maka itu di antara asbab supaya kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah katakan, aku wajibkan kepada diriku sendiri, kata Allah, kecintaanku bagi mereka-mereka yang saling ziarah menziarahi untuk Allah. Yang kedua, kata Allah, aku wajibkan cintaku bagi siapa? Bagi orang-orang yang duduk untuk Allah. Wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang duduk untuk Allah karena Allah. Duduk untuk mendengarkan Al-Quran, duduk untuk mendengarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka ini akan mendapatkan mahabbah ataupun cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutadzakirina fiyya, dan orang-orang yang saling berzikir kepada Allah. Arti zikir lebih umum, bukan hanya orang yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun subhanallah, subhanallah. Akan tapi zikir adalah penyebutan. Maka ketika engkau membahas sesuatu yang berhubungan dengan Allah, artinya zikir. Kita membahas kajian ilmu, itu namanya zikir. Karena apa? Karena tidak lain yang kita harapkan pengenalan kepada Allah atau ibadah kepada Allah. Artinya kita juga duduk dalam keadaan zikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, al-mutahabbina fiyya. Dalam riwayat ditambahkan orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Aku wajibkan kecintaanku kepada mereka. Sekarang kalau kita termasuk salah satu daripada golongan tersebut, insya Allah kita dicintai oleh Allah. Tapi saya yakin keempat-empatnya tergabung pada diri kita sekarang. Kita mutajalisina fiyya kita juga, mutadzakirina fiyya kita juga, mutazawirina fiyya kita juga, dan saling cinta mencintai karena Allah, insya Allah kita juga tergolong di antara orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana seorang hamba bisa mendapatkan cintanya Allah? Karena cinta Allah adalah segala-galanya. Kalau bagi saya, ya, cinta Allah itu adalah segala-galanya.
yang kita kejar daripada ibadah. Supaya apa? Supaya Allah cinta sama kita, supaya Allah ridha kepada kita. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, apapun yang dia lakukan akan terlihat indah. Seperti kita kalau sudah cinta kepada seorang, apa yang dia lakukan seakan-akan seperti indah, padahal sesuatu yang biasa. Contohnya seorang ibu melihat anaknya. Anaknya baru bisa berdiri saja dipujinya luar biasa, update kemana-mana. Dikasih tahu orang, dikasih tahu semua orang. Anaknya bisa melakukan suatu hal saja dipujinya setengah mati itu anak ya. Kenapa? Karena ridhonya seorang ibu kepada anaknya. Padahal bagi orang lain biasa aja. Anak semua orang juga begitu. Tapi kenapa kita begitu bangga ketika melihat anak kita mampu melakukan sesuatu karena cinta kita terlalu besar kepada anak. Bahkan setiap hari terkadang dilihatin, diciumin, ganteng sekali anak saya ini, cantik sekali. Bagi sebagian orang biasa aja. Wajahnya seperti anak-anak yang lain, gak ada bedanya. Tapi bagi seorang ibu, nampak seperti anak saya lucu, anak saya imut, anak saya bagus, anak saya... Begitulah yang namanya cinta. Itu namanya mahabbah. Bayangkan kalau Allah sudah mencintai hambanya. Tentu apapun yang akan dilakukan oleh seorang hamba tersebut akan menjadi cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pasti akan mempermudah hamba tersebut untuk mampu menggapai ridhanya Allah. Jadi saya kasih jalan keluar kepada antum semua, ikhwani akhwati. Kalau pengen mendapatkan syurga, cara tercepat adalah dengan mendapatkan cintanya Allah. Karena sebagian orang terlalu rendah begitu. Dia pengennya apa? Pengennya yang penting saya selamat dari api neraka. Ada lagi orang yang penting saya masuk surga, mau di belakang juga nggak apa-apa, mau di terasnya doang juga nggak apa-apa. Ada lagi orang yang berharap mendapatkan syurga, ada lagi orang yang berharap mendapatkan cintanya Allah. Kalau sudah dapat cintanya Allah, tentu Allah akan berikan apa? Berikan tempat yang terbaik bagi hamba tersebut. Oleh karena itu, di antara sebab supaya kita mampu mendapatkan cintanya Allah, yaitu dengan kita melakukan 4 hal tadi. Karena Allah mewajibkan baginya untuk mencintai hamba-hambanya yang berzikir kepadanya, beramai-ramai, kemudian duduk beramai-ramai, kemudian saling ziarah menziarahi, kemudian juga apa? Saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan hal tersebut kepada kita. Ketika ada tawaran untuk mendapatkan syurga dan mendapatkan cinta kepada Allah, tentu orang yang cerdas akan memilih cinta kepada Allah. Karena cinta Allah kepada kita, maksud saya cinta Allah kepada kita, akan memberikan kita bukan hanya satu surga, tapi ribuan surga. Apa saja yang kita mau, kita akan diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena yang kita dapatkan bukan cuma satu surga, tapi apa? Cintanya Allah. Maka cari tahu. Allah banyak berfirman dalam Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW banyak yang menceritakan tentang bagaimana cara seorang hamba supaya mendapatkan cintanya Allah. Di antara ayat tersebut, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad, kalau memang benar mereka itu ingin mendapatkan cinta daripada Allah, atau memang benar mereka itu cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Di antara cara untuk menggapai cintanya Allah yang paling tercepat yaitu dengan apa? Mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Itu ada di dalam Al-Quran. Allah yang mengajak. Allah katakan kalau kalian ingin mendapatkan cintanya Allah dan maghfirah daripada Allah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mutaba'ah, mengikuti Rasul. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kalian akan dapat? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa kalian akan diampuni oleh Allah subhanahu
wa ta'ala. Sekarang alhamdulillah kita sudah dapat poin gimana caranya supaya mendapatkan cinta Allah selain yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di hadis qudsi tadi, cara tercepat sebagaimana yang datang daripada Al-Qur'an yaitu dengan mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.